Definisi pemeliharaan. Pemeliharaan maintenance adalah usaha mempertahankan dan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjukkan tercapainya tujuan perusahaan. Tujuan pemeliharaan. 1. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 2. Meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan. 3. Meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan. 4. Memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan. 5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. 6. Memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. 7. Mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis. 8. Mengefektifkan pengadaan karyawan. Asa-asa pemeliharaan karyawan. Asa manfaat dan efisiensi. Asa kebutuhan dan kepuasan. Asas keadilan dan kelayakan. Asas peraturan legal. Asas kemampuan perusahaan. Metode pemeliharaan karyawan. Pemilihan metode yang tepat sangat penting supaya pelaksanaannya efektif dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi perusahaan. Metode pemeliharaan komunikasi. Komunikasi berfungsi untuk instruktif, informatif, inklusif, dan evolutif. Insentif adalah komunikasi khusus yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu berdasarkan prestasi kerjanya agar karyawan terdorong meningkatkan produktivitas kerjanya. Insentif secara harfiah berarti sesuatu yang merangsang atau mempunyai kecenderungan merangsang minat untuk bekerja. Insentif. Metode insentif, jenis insentif, bentuk insentif, tujuan pemberian insentif, indikator pemberian insentif. Kesejahteraan karyawan. Begitu besarnya arti dan manfaat kesejahteraan karyawan sehingga mendorong manajer menetapkan program kesejahteraan karyawan. Pemberian kesejahteraan akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi disiplin, dan sikap loyal karyawan terhadap perusahaan sehingga labor turnover relatif rendah. Menurut ahli Del Yuder, kesejahteraan dapat dipandang sebagai uang bantuan lebih lanjut kepada karyawan, terutama pembayaran kepada mereka yang sakit. Uang bantuan itu ditabung karyawan. Pembagian berapa saham, asuransi, perawatan rumah sakit, dan pensiun. Samaan dan perbedaan antara kompensasi langsung atau gaji atau upah dengan kesejahteraan karyawan dengan kompensasi tidak langsung. A. Gaji atau upah adalah hak karyawan untuk menerimanya dan menjadi kewajiban perusahaan membayar. B. Gaji atau upah wajib dibayar perusahaan, sedangkan kesejahteraan diberikan hanya atas kebijaksanaan saja. Jadi, bukan kewajiban perusahaan atau sewaktu-waktu dapat ditindakadakan. C. Gaji atau upah harus dibayar dengan finansial (barang atau uang), sedangkan kesejahteraan diberikan dengan finansial dan non-finansial (fasilitas). D. Gaji atau upah waktu dan besarnya tertentu, sedangkan kesejahteraan waktu dan besarnya tidak tertentu. Tujuan pemberian kesejahteraan. 1. Untuk meningkatkan kesetiaan dan keterikatan karyawan kepada perusahaan. 2. Memberikan ketenangan dan memenuhi kebutuhan bagi karyawan beserta keluarganya.
3. Mencapai memotivasi gairah kerja, disiplin, dan produktivitas kerja karyawan sasaran. 4. Menurunkan tingkat absensi turnover karyawan. 5. Menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman. 6. Membantu lancarnya pelaksanaan pekerja untuk mencapai tujuan. 7. Memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas karyawan.